Iya, iya, iya. Sudah mulai misa di gereja ya? Sudah. Oke, nah ini penerapan protokolnya seperti apa Romo? Romo bisa rincikan untuk pendengar kita nih, Romo. Terima kasih, Caroline. Sejak minggu lalu kami sudah mulai misa dengan 6 kali misa. Masing-masingnya 2 lingkungan dengan petugasnya masing-masing. Tepatnya bahwa kami mulai dengan masuk gerbang utama. Dari gerbang utama itulah yang mengendarai kendaraan akan masuk ke tempat parkir. Setelah itu mereka berbalik arah kembali ke depan dan bersama umat yang lain mereka akan melewati tempat di mana ada petugas yang mencatat nama, ukur suhu, dan di situ ada kotak kolekte. Setelah 3 hal itu dilakukan, mereka akan diarahkan oleh petugas untuk bergerak menuju di mana ada keran air. Di sana ada 8 keran dan airnya dilayani oleh petugas sehingga umat yang memegang keran-keran itu, karena airnya diatur oleh 2 petugas yang menghandle dari kanun air. Setelah itu mereka diarahkan masuk ke dalam gereja, juga dilayani oleh petugas supaya mereka tidak menyentuh pada besi, pada pintu-pintu, atau pada apapun juga. Jadi mereka masuk tanpa memegang apapun. Oke, termasuk air berkat, Romo? Air berkat sudah lama tidak diizinkan. Baik. Itu sesuai dengan petunjuk dari Roma. Oke. Ya. Setelah itu mereka masuk, diarahkan oleh petugas untuk menempati bangku dari depan. Ambil pinggir kiri kanan. Setelah itu baru mereka menempati masing-masing bangku 4 atau 5 orang. Dan mereka akan menempati pada posisi di mana tanpa tanda silang. Jadi setiap bangku kami sudah memberi tanda silang dengan warna kuning. Dan mereka akan menempati tempat di mana tanpa tanda silang itu. Setelah tiba jam yang ditentukan, maka pelayanan akan dimulai. Semuanya berjalan biasa, sebagaimana misa. Tetapi pelayanan ini sendiri berusaha untuk tidak terlalu panjang, sehingga lagunya hanya 3, yaitu lagu pembuka, lagu kudus, dan lagu penutup. Yang lainnya berjalan seperti biasa. Nanti waktu komuni, umat akan maju per jalur. Jadi jalur kanan lebih dulu, lalu setelah itu selesai baru dengan jalur kiri. Dan mereka akan dilayani oleh 2 petugas hand sanitizer sebelum mereka keluar dari bangku untuk terima komuni. Itu yang sudah berjalan. Dan setelah itu ketika mereka akan keluar, mereka akan mengambil pintu kiri kanan, dan di sana ada masing-masing 2 keran air dan sabun. Lalu mereka mengakses keluar melalui gerbang kiri kanan. Demikian mereka tidak akan kembali lagi ke depan ke pelataran utama. Dengan demikian mereka tidak akan tabrakan dengan umat yang akan menghadiri misa kedua. Ya, ya. Baik Romo, jadi ini ada kebiasaan baru yang harus diterapkan dan memang lebih detail Romo ya dari kondisi normal kita. Nah ini Romo untuk persiapannya sendiri bersama tim ya dari masing-masing lingkungan ini mengalami kesulitankah? Terima kasih. Kami sudah punya panitia
yang mempersiapkan seluruh sarana prasarana dan petugas. Sehingga waktu misa minggu lalu itu dilayani oleh panitia itu. Sementara untuk umat sudah dilakukan simulasi sambil menjelaskan tentang adaptasi kebiasaan baru itu pada umat dan juga cara berliturgi di masa adaptasi itu. Sehingga hampir semua lingkungan sudah mengenal dan juga bisa menerapkan adaptasi kebiasaan baru dalam bidang liturgi. Dan ketika sekarang mereka akan menyiapkan diri untuk perayaan hari Minggu 2 hari mendatang, itu juga mereka dari masing-masing lingkungan dengan kurang lebih 20 atau 20 lebih petugas, mereka akan berlatih di bawah pimpinan pastor yang akan bisa dan juga oleh panitia. Dan kemarin kami sudah latih 3 lingkungan. Setelah ini kami akan latih lagi 3 lingkungan. Jumlah petugas itu disesuaikan dengan alat-alat yang akan dipakai dan juga hal-hal yang harus dilayani. Misalnya melayani air, hand sanitizer, atau petugas yang akan bertugas sebagai komando dengan menggunakan megafon. Kurang lebih seperti itu. Oke Romo, jadi memang sudah dipersiapkan jauh-jauh sebelumnya. Dan untuk misa juga dari yang 4 kali, ini sesuai dengan surat edaran ini menjadi 6 kali Romo. Dan ya, menjadi 6 kali. Ada proses begitu ya yang cukup panjang dari catatan nama. Nah ini umat sebenarnya harus dari jam berapa Romo? Biasanya 4:30, kalau misa sore ini 4:30 datang juga tidak apa-apa Romo ya. Untuk kali ini karena Sabtu sore mulai jam 4, maka umat petugas diminta 1 jam sebelumnya sudah hadir. Sambil menanti kedatangan umat, dan mereka akan datang, lalu kita akan layani. Dengan demikian pada jam 4 diharapkan sudah bisa mulai. Dan minggu baru-baru ini, hari Sabtu, jam 4 kami mulai. Setelah itu gereja itu dibersihkan oleh petugas. Setelah itu baru misa jam 6. Semuanya pada waktunya. Demikian pun yang terjadi pada hari Minggu. Berarti umat juga sudah menjalankan sesuai ketetapan yang ada. Nah Romo, untuk antusias umat sendiri nih di pekan pertama kemarin, setelah sekian lama 3 bulan umat tidak mengikuti perayaan misa secara langsung di gereja, bagaimana Romo melihat antusias umat untuk datang mengikuti misa secara langsung Romo? Terima kasih. Jadi dengan perayaan misa dengan protokoler yang baru ini, di satu sisi mereka punya kerinduan, tetapi di sisi lain mereka dengan rasa cemas, sehingga tidak semua umat itu datang. Karena kalau ada satu yang sakit, itu akan menjadi satu kesan yang kurang bagus dan bisa dinilai atau distigmatisasi sebagai orang yang corona. Karena itu mereka sangat berjaga-jaga, atau katakanlah untuk minggu lalu itu belum semua datang misa. Tapi kita tidak mengatakan bahwa mereka malas atau apapun. Kita sesuaikan saja dengan kondisi umat saat itu. Lagi juga ada pengurangan Romo aturan lansia dan anak-anak ini memang dilarang ya untuk datang ke gereja begitu. Jadi memang ditambah lagi dengan umat yang masih cemas dan khawatir tadi, jadi memang berkurang begitu ya umat. Tapi tidak menutup kemungkinan umat kita ini juga di rumah pasti mengikuti misa secara online atau berdoa di rumah begitu Romo ya. Memang direncanakan oleh Komsos supaya untuk umat yang masih dilarang kehadirannya, baik karena usia ataupun karena alasan kesehatan,
diharapkan mereka mengikuti live streaming atau mengikuti ibadat yang disiapkan oleh Komisi Liturgi. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik. Oke, Romo, terima kasih banyak untuk informasinya. Ini mudah-mudahan lancar terus ya, misa di gereja bersama dengan umat Katolik di Kota Ende ini, khususnya di wilayah Paroki Kristus Raja Katedral Ende, Romo. Terima kasih, Romo. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Salam sehat. Sekali lagi, ya, terima kasih. Sampai jumpa. Baik, sudah bersama kita pendengar Romo Ambrosius Nanga, Pastor Paroki Kristus Raja Katedral Ende, yang sudah menjelaskan secara detail tadi ya, bahwa penerapan protokol kesehatan di gereja katedral ini sudah berjalan di minggu pertama, minggu lalu ini, dan di minggu kedua akan terjadi lagi di minggu ini mulai Sabtu besok, pendengar ya. 6 kali misa, dari 4 kali misa sekarang menjadi 6 kali misa, dan memang ini sesuai dengan arahan juga ya, bahwa untuk pertemuan ibadat di tempat ibadah ini harus diperbanyak ya. Dan juga tadi untuk anak-anak memang dilarang, dan sejauh ini umat yang mengikuti misa di gereja ini sudah mengikuti protokol dengan baik, karena petugasnya juga ini standby dan sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari sebelumnya. Karena mereka tidak main-main, mendengar ya, ini juga dipersiapkan betul, ada sesi simulasi atau latihan ya, petugas bersama dengan panitia di gereja. Nah, terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bersama kami sampai saat ini, Pro 1 RRI Ende. Mudah-mudahan informasi yang kami hadirkan ini tentunya menambah informasi kita pagi hari ini dan bermanfaat untuk kita semua pendengar. Terima kasih juga untuk yang sudah bergabung di live streaming Pro 1 RRI Ende di Facebook ya, ada Gregorius Rindu dan juga ada Putra Sena. Selain itu juga ada Adolf Bastian, nah, dan Angela, selamat pagi semuanya, Sinyo Aron Gusa, dan Ibu Marlinda, ini selamat pagi semuanya, salam sehat selalu dan juga sukses ya untuk kita di hari Jumat ini pendengar. Nah, untuk sebelum mengakhiri kebersamaan kita di Lintas Ende pagi ini, saya sampaikan dulu satu buah pengumuman dan juga radiogram pendengar dari Pusat Pengelolaan dan Pengembangan Kuliah Kerja Nyata P3 KKN Universitas Flores. Ditujukan untuk calon peserta KKN Uniflor 2020. Isi pengumuman, KKN 2020 dilaksanakan secara mandiri di daerah masing-masing. Pendaftaran secara online dari tanggal 2 sampai 23 Juli 2020 dengan pembekalan KKN secara online di tanggal 24 sampai 28 Juli 2020. Pelaksanaan KKN tanggal 29 Juli sampai 31 Agustus, dan sebagai bentuk kepedulian Yayasan Perguruan Tinggi Flores dan Universitas Flores pada kondisi pandemi COVID-19 memberikan kebijakan pengurangan biaya KKN per periode 2020 menjadi Rp350.000. Tersedia juga beasiswa KKN dari AWK Foundation untuk 142 mahasiswa. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat P3 KKN melalui SMS ataupun WA di 0813 2944 4306 atau di 0822 3726 1842, atau bisa langsung mengakses website Uniflor di www.uniflor.ac.id. Satu lagi pendengar, radiogram berasal dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Ende Semandu, Jalan Wolo Arebe, ditujukan kepada orang tua wali peserta didik kelas 10, 11, dan 12 di mana saja berada. Bagi orang tua wali murid kelas 10 wajib menghadiri pertemuan yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu 18 Juli 2020 pukul 8 pagi bertempat di SMA Negeri 2 Ende. Dan untuk orang tua wali murid kelas 11 wajib menghadiri pertemuan pada hari Senin 20 Juli 2020 pukul 8 di SMA Negeri 2 Ende, dan bagi orang tua wali murid kelas 12 wajib menghadiri pertemuan yang akan diselenggarakan pada hari Selasa 21 Juli 2020 pukul 8 pagi bertempat di SMA Negeri 2 Ende.
Dan bagi calon peserta didik kelas 10 wajib datang ke sekolah pada hari Senin 20 Juli 2020 jam 7 pagi dengan menggunakan masker dan berpakaian bebas rapi. Demikian pengumuman dan juga radiogram ke ruang dengar Anda pendengar. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang masih terus setia mendengarkan kami Pro 1 RRI END Radio Tangkap Bencana melalui FM 100,5 MHz dan juga AM 783 kHz. Jangan lupa, jangan lewatkan di pukul 9 nanti akan